Perkenalkan, saya Waisrai dengan NPM 211506139 dari kelas PSTA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi AI, mulai dari awal perkuliahan sampai dengan tengah semester. Nah, pertama adalah materi AI, yang dimana materi AI itu ada 4 materi. Yang pertama, kecerdasan buatan. Lalu yang kedua, masalah, ruang keadaan, dan representasi pengetahuan. Yang ketiga adalah JST atau jaringan saraf tiruan. Yang keempat adalah sistem pakar. Yang pertama adalah kecerdasan buatan, yang dimana kecerdasan buatan ini adalah sistem komputer yang dapat meniru dan melaksanakan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, AI ini melibatkan pengembangan algoritma dan model matematika yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan membuat keputusan berdasarkan data yang diberikan atau data yang dikumpulkan. Nah, selanjutnya adalah cabang ilmu AI atau cabang ilmu kecerdasan buatan. Terdapat 3 cabang ilmu. Yang pertama JST, Machine Learning, dan Sistem Pakar. Yang pertama jaringan saraf tiruan, yang dimana jaringan saraf tiruan ini merupakan algoritma deep learning yang prinsip kerjanya dikembangkan dari jaringan saraf biologi yang membentuk struktur otak manusia. Jadi jaringan ini akan meniru bagaimana saraf manusia bekerja. Nah, selanjutnya adalah machine learning. Machine learning ini adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya atau bisa disebut juga AI mandiri. Jadi pembelajaran mesin ini dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika. Nah, selanjutnya ada sistem pakar. Sistem pakar ini merupakan suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait bidang yang cenderung dan spesifik. Jadi untuk membuat kecerdasan buatan sistem pakar ini, kita harus mencari jurnal-jurnal atau langsung konsultasi ke pakar mengenai AI yang akan kita buat. Nah, selanjutnya ada cara belajar kecerdasan buatan. Yang pertama itu ada superficial learning. Superficial learning ini adalah proses pembelajaran menggunakan data yang dilabeli input dan output yang sudah dipasangkan. Contohnya, itu adalah kelas A dengan input wajah anak kelas A. Lalu selanjutnya ada unsupervised learning, yang dimana proses ini menggunakan data yang tidak dilabeli, sehingga dirancang untuk bisa belajar mandiri dalam mengumpulkan informasi. Lalu selanjutnya ada reinforcement learning, di mana proses pembelajaran yang langsung dilakukan pada saat waktu tersebut, atau pada waktu itu juga, sehingga mampu memahami dan menafsirkan lingkungannya. Lalu dapat mengambil tindakan dan belajar melalui trial dan error yang ada. Sebenarnya ada perbandingan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami, di mana kecerdasan buatan ini lebih permanen untuk keunggulannya, lalu kecerdasan buatan tidak akan berubah selama sistem komputer dan program tidak berubah. Lalu lebih mudah untuk digandakan dan disebarkan, jadi gampang dicopy, lalu lebih murah daripada kecerdasan alami. Lalu AI ini juga konsisten karena bagian dari teknologi komputer. Lalu AI dapat bekerja cepat daripada kecerdasan alami. Lalu kecerdasan buatan ini juga dapat berfungsi lebih dalam dan lebih baik daripada kecerdasan alami. Nah, untuk kecerdasan alami sendiri, kecerdasan alami ini dapat berubah dengan cepat. Ini karena kemampuan manusia untuk mengingat sesuatu itu sangat terbatas. Nah, untuk penduplikasian pengetahuan manusia ini sangat susah diproses atau untuk menduplikasikannya membutuhkan waktu yang sangat panjang, sehingga akan sangat sulit atau tidak pernah sepenuhnya dapat diduplikasi. Lalu membawa seseorang untuk membuat sejumlah pekerjaan untuk waktu yang sangat lama dan lebih mahal daripada kecerdasan buatan. Lalu kecerdasan alam ini juga selalu mengalami perubahan. Nah, untuk keunggulan sendiri memiliki inovasi dan kreativitas sendiri yang tanpa batas. Nah, untuk materi kedua merupakan masalah ruang keadaan dan representasi pengetahuan. Dalam konteks AI ini ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama itu pemahaman masalah.
Kita diperintahkan untuk melakukan analisis mendalam tentang masalah yang ingin kita selesaikan dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu kedua itu pengumpulan data. Pastikan bahwa kita memiliki akses data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, data yang kita miliki juga harus data yang relevan, berkualitas, dan mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk memahami masalah yang kita pelajarin. Lalu selanjutnya pemilihan metode dan model. Nah, untuk bagian ini kita disuruh memilih model AI yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Tadi ada terdapat tiga tipe model AI. Nah, lalu kita identifikasi apakah masalah tersebut membutuhkan pendekatan pembelajaran terarah, tanpa pengawasan atau penguatan. Nah, selanjutnya evaluasi dan penyetelan. Evaluasi kinerja model menggunakan metrik yang relevan. Lalu implementasi atau penyempurnaan. Kita akan melatih model AI dalam lingkungan yang sesuai. Nah, untuk contoh masalah ini, semisal kita mendapatkan klien yang meminta kita untuk membuat AI mengenai sistem pemeriksaan penyakit jantung, contohnya. Jadi, untuk menyelesaikannya itu kita perlu memilih metode AI yang akan kita pilih. Nah, untuk mengenai masalah jantung ini, kita harus menggunakan metode AI yang sistem pakar, yang dimana sistem pakar ini kita harus mencari jurnal atau langsung ke tempat pakar berada untuk menanyakan informasi yang relevan mengenai jantung. Lalu selanjutnya, nah ini ada teknik penyelesaian dalam AI. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang dimana perencanaan ini melibatkan pengembangan serangkaian langkah atau tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Jadi untuk planning ini kita mengambil keputusan dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks. Nah, selanjutnya untuk learning atau pembelajaran. Nah, di sini kita belajar dahulu, di mana sih kita pelajarin dulu konteks yang akan kita buat. Nah, lalu AI akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dari data dan pengalaman yang kita pelajari tadi. Lalu selanjutnya ada reasoning atau penalaran. Nah, penalaran ini menggunakan informasi yang ada, mencapai kesimpulan atau membuat inferensi logis. Dalam konteks AI, penalaran dapat dilakukan secara deduktif atau induktif. Lalu selanjutnya ada searching. Di mana searching ini merupakan teknik yang digunakan untuk mencari solusi atau jawaban dalam beberapa pencarian yang besar atau kompleks. Banyak untuk searching kita dapat searching di Google atau yang lainnya. Nah, ruang keadaan. Ruang keadaan ini mengacu pada himpunan semua kemungkinan keadaan yang dapat dihadapi oleh sistem AI dalam konteks masalah yang ingin diselesaikan. Nah, contoh masalahnya sendiri, seorang petani akan menyeberangkan seekor kambing, seekor segala, dan sayur mayur dengan sebuah perahu melalui sungai. Nah, perahu ini hanya bisa memuat petani dan satu penumpang lainnya. Jika petani menyeberangkan serigala, sayur akan dimakan oleh kambing. Jika petani menyeberangkan sayur, maka kambing akan dimakan serigala. Nah, untuk penyelesaian sendiri, kita identifikasi terlebih dahulu mengenai ruang keadaannya. Nah, nah, setelah kita identifikasi, ternyata permasalahan di atas dapat diselesaikan dilambangkan dengan kita misalkan X adalah petani, SY adalah sayuran, K kambing, dan SK adalah serigala. Nah, untuk kode awalnya daerah asal merupakan petani, sayuran, kambing, dan serigala atau P, SY, K, dan SG. Di daerah seberang itu masih kosong, belum ada apa-apa. Nah, untuk keadaan tujuan daerah asal itu harus dapat membuat semuanya nyebrang. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, dari sini yang pertama itu kambing dan petani menyeberang terlebih dahulu. Mereka meninggalkan serigala dan sayuran di seberang. Setelah kambing dan petani menyeberang, sayuran dan petani kembali ke awal. Lalu serigala dan petani menyeberang kembali ke tempat kambing yang sudah diseberangkan tadi. Lalu setelah sampai, kambing dan petani kembali, sehingga hanya tersisa serigala di sana. Lalu selanjutnya sayuran dan petani kembali, lalu serigala dan petani kembali, sehingga semuanya sudah menyeberang.
Nah, untuk solusi lebih jelasnya dapat kita lihat di sini, di mana nomor urutnya pertama merupakan dari petani menyeberang, petani dan kambing menyeberang, lalu petani dan sayur menyeberang lagi, lalu petani dan serigala menyeberang, lalu petani dan kambing, lalu petani dan sayur, lalu petani dan serigala di akhir. Nah, representasi pengetahuan ini. Representasi pengetahuan ini mengacu pada cara-cara untuk mewakili informasi dan pengetahuan yang relevan dengan sistem AI. Nah, representasi pengetahuan ini bertujuan untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan dalam konteks tertentu dengan tujuan agar AI dapat memahami, memanipulasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Nah, terdapat empat jenis representasi pengetahuan. Yang pertama berbasis logika, yang kedua berbasis prosedural, yang ketiga berbasis jaringan, dan yang keempat berbasis terstruktur menggunakan formal. Ya. Nah, yang ketiga ini merupakan JST atau jaringan saraf tiruan, yang di mana JFT ini merupakan model komputasi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan saraf pada otak manusia. Nah, jaringan saraf tiruan ini digunakan dalam bidang AI untuk memodelkan kemampuan belajar mengenai pola yang mirip dengan cara kerja otak manusia. Nah, untuk komponen JST ini sendiri ada input, output, bobot, bias, dan learning rate. Yang dimana input ini merupakan data yang diberikan oleh JST untuk diproses, lalu output ini merupakan hasil atau prediksi yang dihasilkan oleh JST setelah proses input yang diberikan tadi. Nah, selanjutnya ada bobot. Bobot ini merupakan parameter yang menghubungkan setiap neuron atau layer dalam JST. Selanjutnya ada bias. Bias ini em, nilai konstan yang ditambahkan pada input neuron sebelum diteruskan pada fungsi aktivasi. Nah, selanjutnya ada learning rate atau tingkat pembelajaran, yang dimana learning rate ini merupakan parameter yang mengontrol seberapa besar penyesuaian bobot dilakukan selama proses pelatihan JST. Dan ini ada yang terakhir ada sistem pakar, yang dimana sistem pakar ini merupakan sebuah program komputer atau sistem informasi yang menggabungkan pengetahuan yang berasal dari satu atau lebih pakar manusia dalam aktif bidang yang spesifik. Nah, pakar di sini dimaksudkan untuk merujuk pada individu yang memiliki keahlian khusus atau seorang profesor dalam bidang tertentu. Nah, untuk biasanya terdapat ada forward chaining, yang dimana forward chaining ini merupakan metode pendekatan intervensi dalam yang digugakan untuk menghasilkan solusi atau kesimpulan baru berdasarkan fakta pada basis pengetahuan. Untuk prosesnya sendiri dapat kita lihat di sini. Selanjutnya ada backward chaining. Backward chaining ini metode inferensi dalam sistem pakar yang digunakan untuk mencapai kesimpulan atau solusi dengan memulai dari tujuan atau hipotesis untuk yang diinginkan, lalu bekerja mundur untuk mencari fakta yang mendukung kesimpulan tersebut. Jadi ini berulang-ulang, bolak-balik. Nah, dalam backward chaining ini, proses intervensi dimulai dengan mengidentifikasikan tujuan yang ingin dicapai, lalu sistem pakar mencari aturan-aturan dalam basis pengetahuan yang memiliki kesimpulan relevan dengan tujuan tersebut. Nah, jika tujuannya cocok, maka aturan diaktifkan. Begitu seterusnya sampai aturan-aturan tersebut diaktifkan semua. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi AI dari awal pembelajaran sampai dengan tengah semester. Sekian dan terima kasih.